Siapa nih yang teman-teman semua selama ini menganggap ijazah itu adalah segalanya, yang terpenting gitu ya, tanpa kita memikirkan kita itu bisa apa. Padahal di era sekarang, perusahaan itu tidak hanya bertanya kita lulusan dari apa, dari jurusan apa, tapi yang ditanyakan adalah kita bisa melakukan apa. Nah, itu yang terjadi dulu juga seperti itu. Yang saya sebagai pengalaman HRD selama 13 tahun dan sekarang sebagai owner perusahaan dalam menerima karyawan itu juga sama. Apa sih yang bisa dikontribusikan pada perusahaan? Ya, jadi apa sebenarnya sih skillnya yang wajib dimiliki di era sekarang itu apa? Gitu ya. Ya inilah ya. Kadang-kadang kita tuh hanya sibuk kuliah itu adalah mengejar ijazah. Padahal ijazah itu bukan segala-galanya dalam dunia kerja ataupun dunia usaha. Kalau kita hanya berpikir kita hanya kuliah pulang, atau sekolah pulang tanpa ada praktek ataupun pengalaman-pengalaman yang bakal relate dengan hal tersebut, itu akan susah gitu. Maka kita harus lihat bahwa skill apa sih yang harus kita miliki kalau di semua bidang ya, masalah sikap ya, attitude ya, masalah komunikasi yang efektif seperti apa, tentang kerja tim ya, tentang bagaimana kita bisa manajemen waktu yang baik, bagaimana cara memecahkan masalah yang terjadi ya, problem solving yang terbaik seperti apa. Kemudian jangan lupakan juga ya, skill-skill tambahannya adalah skill digital kita ya. Sekarang sudah eranya digital ya, mau gak mau kita sudah harus memahami cara menggunakan Microsoft Office ya. Ini hal yang sederhana gitu, tapi ternyata masih banyak di luar sana ya, para lulusan dari SMK, SMA ataupun juga yang dari kampus-kampus itu masih sangat jarang membuka Microsoft Office dan masih kaku menggunakannya. Padahal di dunia kerja itu dipakai banget gitu. Nah, jadi saya mungkin sangat-sangat bingung ya dengan hal tersebut. Ditambah lagi sekarang sudah ada Google Workspace ya, ada juga spreadsheet ya, itu sekarang sudah mulai digital online semua ya, semua sudah berbasis pada digital cara kerjanya. Belum nanti menggunakan media sosial dan membuat konten digital, ada edit desain dasar menggunakan Canva atau editing video sederhana ya. Dan sekarang apalagi ya, di semua bidang itu sudah menggunakan AI, artificial intelligence. Nah, itu juga kita harus bisa menggunakan AI dengan baik pada saat ini. Kalau nggak bisa, kita sudah mulai ketinggalan. Ya, jadi skill-skill itu harus dipunya. Nah, gimana caranya kita punya skill itu? Yaitu kita harus perbanyak praktek, praktek magang, gitu terus aja. Ya, jangan melupakan praktek ya, teman-teman. Ya, itu harus dipunya. Ya, di sini hal yang produktif bisa membantu teman-teman semua untuk bisa memiliki skill-skill ini semua gitu. Ya, ada skill untuk attitude ya, sikapnya, ada disiplin, tanggung jawab, mau belajar. Semua akan terbentuk jadi produktif ya, teman-teman. Jika teman-teman mau bergabung dengan kita. Ya, karena apa? Karena dengan kita punya skill, hard skill dan juga attitude yang baik, soft skill yang baik, itu sama dengan daya saing yang sangat baik, sehingga kita bisa meningkatkan kemampuan kita. Cara mengasah skill tanpa modal besar seperti apa? Ya gampang ya, belajar gratis dan murah, ya kan? Bisa dari YouTube edukatif, bisa dari webinar gratis, bisa dari kelas online murah, bisa dari belajar dari proyek nyata. Nah, YouTube edukatif banyak, webinar gratis banyak, online murah banyak, tapi jangan lupakan, jangan hanya teori saja, jangan hanya mendengarkan saja. YouTube-nya banyak didengerin ini itu dengerin, tapi nggak pernah praktek, ya. Maka harus belajar dari proyek nyata. Nah, berarti dari proyek nyata itu bisa di reproduktif itu ke arah situ larinya. Belajar dari proyek nyata sampai bisa, sampai prakteknya, sampai betul-betul dibimbing, punya komunitas. Bayangkan saja, ya. Jadi prinsipnya penting dari reproduktif itu adalah tadi bisa belajar, tidak hanya belajar tapi tambah ada praktek, evaluasi,
dan ulangi terus ulangi terus. Itu kuncinya, itu penting sekali. Ya, jadi kita harus punya skill yang terus berkembang dari praktek, bukan hanya teori. Ya, teman-teman tuh harus pahami itu gitu. Jadi jangan sampai kita berkembang hanya dari teori, karena sangat-sangat minim perkembangan dari situ, dan bahkan bisa jadi tidak ada gitu, karena pasti akan hilang. Kalau praktek diulangi terus akan terus bisa bermanfaat bagi kita ke depannya, dan pasti akan merasakan manfaatnya, hasilnya. Jadi dari proyek yang nyata, teman-teman. Ya. Kalau kita mau jadi seorang media sosial, content creator gitu ya, ya kita harus praktek membuat content creator seperti apa, membuat podcast, membuat editing video, membuat desain grafis, seperti apa, kita harus bisa praktek. Ya kan? Bagaimana kita membuat konten media sosial, membantu mengolah akunnya UMKM, ya kan? Dan di sini tuh kita banyak project, dan produktif itu banyak project. Karena produktif ini adalah merupakan suatu lembaga inkubator yang memiliki banyak sekali bidang-bidang UMKM yang bisa kalian jadikan praktek project di sini, yang bisa menjadikan pengalaman yang sangat luar biasa besar yang bisa didapatkan. Iya, sangat bisa. Bagaimana kita bisa membuat laporan yang administratif, bagaimana membuat editing video sederhana, ya. Jadi fokusnya adalah jangan dibayar dulu gitu loh, mikirnya. Tapi yang penting pengalaman dulu. Karena teman-teman tahu nggak sih, konsepnya kita dibayar itu dibayar apanya? Dibayar dari skill yang kita punya gitu loh. Iya kan? Skill yang kita punya. Gimana kita mau dibayar kalau kita nggak punya skill yang kita punya gitu loh? Yang kita nggak bisa berkontribusi pada usaha tersebut, kan jadi aneh gitu. Makanya kita harus pola pikirnya, udahlah nggak apa-apa, jangan dibayar dulu, tapi kita yang penting punya pengalaman dulu yang sangat banyak. Gitu. Nah, gimana cara membangun sebuah portofolio yang sederhana gitu? Ya tadi, gampangannya adalah kita harus punya pengalaman kerja nyata project tadi. Ya, isi portofolio kita dengan daftar skill kita, contoh hasil kerja kita, proses dan peran yang kita kerjakan sebagai apa. Itu powerful banget, teman-teman. Sangat-sangat powerful banget. Bisa membuat HRD itu semakin yakin gitu ya, semakin yakin. Dan kemudian media portofolio itu adalah Google Drive. Bisa juga menggunakan Instagram atau LinkedIn. Nah, LinkedIn nih yang paling penting dia. LinkedIn itu kita harus aktifkan. Bisa juga membuat website sederhana. Bisa buat PDF, kemudian bisa di-linkkan dengan link-link yang kita sudah buat tadi. Itu yang paling penting ya. Jadi portofolio itu menunjukkan bukti ya, bukan kita janji apa ya, saya akan gitu. Nah, begitu kita sudah pernah mengerjakan, maka menjelaskannya adalah sesuai dengan pengalaman saya sebelumnya, saya pernah melakukan ini, melakukan itu gitu. Kan beda kan? Kalau yang belum pernah punya pengalaman portofolio, dia akan bilang saya akan melakukan ini, saya akan melakukan itu gitu. Tapi nggak tahu yang dilakukan itu apa gitu. Begitu ditanya balik, bingung dia jawabnya. Gitu. Nah, inilah teman-teman tips mengkombinasikan ya ijazah dan skill seperti apa. Ijazah tetap penting teman-teman, tapi jangan jadikan segala-galanya. Ijazah itu hanya sebagai pendamping saja, pendamping untuk pintu masuk awal. Ijazah itu semua dapetnya gampang teman-teman, ya. Lulusan tuh banyak loh setiap tahun. Berapa ratus ribu setiap tahun ya lulusan dari kampus, ya. Berapa juta tambahan dari SMA SMK. Itu mereka lulus loh, punya ijazah loh. Tapi yang punya skill mulai berkurang. Dari jutaan ratusan ribu itu berapa orang yang punya skill? Bayangin coba. Berapa orang yang punya bukti kemampuan itu berapa orang? Yang punya pengalaman berapa orang? Sedikit sekarang. Jadi, ayolah kita mulai kombinasikan. Ijazah itu tetap berjalan aja apa adanya, tetap harus penting. Saya juga selalu bilang, kalau kalian kuliah atau sekolah nggak boleh nilai jelek, harus bagus terus. Tapi juga harus diimbangi dengan pengalaman gitu loh. Jadi pengalaman juga penting. Jangan sampai kalian hanya fokus aja kuliah nilai bagus, kumlot gitu ya. Tapi nggak punya pengalaman kerja, sama aja gitu. Pada akhirnya nanti ketika lulus, yang dicari bukan kumlotnya, tapi kumlot dan apa gitu loh. Jadi paham ya, kumlot dan punya pengalaman kerja, portofolio.
Ya, sesuaikan skill dengan jurusannya, tampilkan skill pendukung, sertakan sertifikat pelatihan, tunjukkan hasil nyata itu. Ijazah membuka pintu, iya, untuk masuk tahap awal. Skill adalah menentukan kita diterima atau tidaknya, gitu loh. Karena kita punya saingan yang banyak, bayangin aja. Gitu. Nah, langkah praktisnya apa buat nilai diri dari dunia kita di dunia kerja gitu? Ya mulai dari sekarang ya, pilih 1 sampai 2 skill utama lah, jangan semuanya dikerjakan ya. Belajar rutin, ikutin pelatihan-pelatihan ya yang based on project. Kita punya di produktif, silakan join aja. Dokumentasikan hasil ya, bangun personal branding. Di sini setempatnya itu semuanya di sini. Karena kalian akan dididik untuk bisa mengembangkan usaha-usaha, membantu usaha-usaha mikro UMKM ya, bisa meningkatkan usahanya. Ya, nilai diri naik ya seiring dengan kemampuan yang terus diasah teman-teman. Ya, value kita itu akan sangat meningkat sesuai dengan skill yang kemampuan yang terus diasah. Ya, jadi pesannya gini ya teman-teman. Jadi skill itu membuat kita relevan ya, membuat kita sangat berhubungan sangat nyata dengan kebutuhan dari dunia kerja dan dunia bisnis ya. Tetapi portofolio itu membuat kita memiliki daya saing, membuat kita dipercaya, dan konsistensinya itu membuat kita lebih unggul daripada lulusan-lulusan lainnya. Nah, di dunia kerja itu yang bertahan bukan yang paling pintar teman-teman, ya, tapi yang paling siap. Itu kuncinya.